Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mendemonstrasikan percakapan coaching yang dalam hal ini Ibu Fitri Aprilianis Deningrat akan berperan sebagai coach, kemudian Pak Yana Cahaya Kusuma akan berperan sebagai coachee, dan saya sendiri Kusman Subarja akan berperan sebagai pengamat. Nah, adapun kasus yang akan dibawakan adalah di sini Ibu Fitri akan berperan sebagai guru dan Pak Yana Cahaya Kusuma sebagai murid. Nah, guru memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan, seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau alasan yang lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Nah, bagaimana guru akan menyikapi hal ini? Nah, percakapan akan diperankan oleh Bu Fitri sebagai guru dan Pak Yana sebagai murid. Dan saya akan mengamati percakapan coaching dan selama prosesnya terjadi. Baik, kepada Pak Yana dan Ibu Fitri, kami persilakan untuk memerankan coaching untuk kasus yang pertama tadi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Yana, gimana sehat Yana? Alhamdulillah Ibu. Oh iya, hari ini Ibu mau ngobrol sama kamu Yana. Kayaknya agak sedikit lama nih. Kira-kira mengganggu aktivitas kamu nggak Yana? Oh tidak Bu. Silakan ada apa Ibu ya? Baik, Yan, ngobrol aja sebentar. Soalnya kita sudah lama nih nggak ngobrol lama kayak gini gitu. Akhir-akhir ini kalau Ibu perhatikan, sepertinya kamu selalu menyendiri kalau lagi ada di kelas. Kenapa ya Yana ya? Begini Bu. Sebenarnya saya juga pengen banget ngobrol sama Ibu. Tapi kenapa ya kok malu? Alhamdulillah sekarang saya bisa ketemu Ibu. Oke, baik. Apa yang perlu Ibu bantu Yana? Dan apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut setelah kita ngobrol panjang lebar hari ini? Jadi gini Bu, saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah yang dialami saya selama ini. Terus ada lagi yang mau disampaikan Yana, apakah Yana merasa tidak nyaman di kelas Yana? Iya Bu. Apa yang membuat Yana tidak nyaman di kelas dan tidak cocok dengan teman-teman di kelas Yana? Saya tidak tahu Bu, mungkin ini salah saya juga. Begini Yana, coba ceritakan kembali kenapa Yana belakangan ini menjadi tidak nyaman di kelas bersama teman-teman. Sebenarnya saya juga mau bergabung dengan mereka untuk kerja kelompok atau mengerjakan soal-soal. Tetapi setiap kerja kelompok, saya selalu bekerja sendiri. Sementara anggota yang lain hanya mengobrol. Ada juga yang main HP. Jadi saya memutuskan untuk mending saja kerja sendiri tanpa ikut kelompok. Oke, selama ini apa yang sudah Yana lakukan supaya Yana tidak merasa mengerjakan sendiri ketika kerja kelompok Yana? Mungkin setiap kerja kelompok, saya suka mengajak teman saya untuk bekerja sama. Saya selalu memberitahu kalau teman saya tidak bisa mengerjakan. Oke, baik. Kalau begitu, kalau Ibu boleh simpulkan, kenapa kamu tidak mau bergabung dengan teman-teman di kelas saat bekerja kelompok? Karena setiap kerja kelompok, kamu selalu mengerjakan sendirian ya, bukan begitu ya, Nak? Betul begitu, Bu. Setiap pelajaran apa saja kalau mengerjakan soal di kelas, pasti selalu saya yang harus mengerjakan. Oh, baik. Oke, sekarang kamu artinya sudah tahu nih masalahmu. Adakah masalah lain yang kamu rasakan ya, Nak? Sepertinya nggak ada, Bu.
Sebenarnya teman-teman saya di kelas itu baik, sopan, rasa kekeluargaannya kuat, atau mereka pikir saya mampu ya, Bu? Cuma, sayanya aja yang tidak mau dibebani terus oleh mereka. Nah, itu dia. Kamu menyadari hal tersebut. Mungkin mereka menganggap kamu itu pintar. Kira-kira nih Yana, untuk kedepannya, apa yang akan Yana lakukan ketika rekan-rekan di kelas Yana itu menganggap Yana itu memang bisa dan pintar? Apa ya, Bu ya? Saya juga bingung tuh, Bu. Harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Nah, dari beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Yana, hal mana yang mungkin menjadi prioritas yang kamu rasakan prioritas pertama itu apa ya Yana ya? Apa ya, Bu ya? Pertama mungkin saya akan meminta maaf kepada mereka atas sikap saya. Kemudian saya mencoba memahami mereka karena ketidakmampuannya. Kemudian saya bangga dipercaya oleh mereka dan mau ikut bekerja sama tidak menyendiri lagi. Oke, keren Yana. Ibu bangga sama kamu. Kira-kira ada hal lain yang bisa Yana lakukan tidak ke depannya? Nah, Nah ini yang Bu, ini itu Ibu suka. Bisa jelaskan lagi rencana tindak lanjut lebih jauh ya, Nak? saya akan membuat kelompok belajar di kelas dan juga saya bersedia apabila diperlukan untuk membimbing mereka selama saya mampu. Oke, Saya luar akan membuat biasa. kelompok belajar di kelas dan saya bersedia apabila diperlukan untuk membimbing mereka selama saya mampu. Nah, luar biasa nih, Yana. Ibu suka dengan pandangan kamu terhadap kondisi saat ini di kelas. Apakah Yana bisa jelaskan kembali kepada Ibu langkah lebih jauhnya seperti apa, Yana? Ya Bu, langkah lebih jauhnya saya akan coba buat jadwal untuk menentukan harinya dan siapa saja yang mau ikut dalam kegiatan itu. Oke, yang tadi Yana maksudkan itu tutor sebaya bukan ya? Tutor sebaya, apa itu Bu? Tutor sebaya itu adalah pemberian bantuan dalam belajar oleh teman satu kelas atau teman sebaya yang mempunyai prestasi akademik yang baik dan memiliki hubungan sosial yang tinggi, Yana. Oh begitu, iya ya Bu, mungkin itu maksudnya. Akhirnya saya paham. Nah, dari obrolan kita kali ini nih, Yana, apa yang mungkin kamu bisa ceritakan kembali sebagai tindak lanjut kamu dan apa yang bisa kamu lakukan berikutnya, Yana? Saya akan bergabung dengan teman dan bekerja sama jika belajar kelompok. Dan saya akan melaksanakan peran sebagai tutor sebaya yang seperti Ibu sebutkan. Oke, Ibu sangat suka atas apa yang kamu capai dari diskusi kali ini. Artinya kamu paham akan solusi dari permasalahan yang kamu hadapi di kelas sekarang ini. Lalu komitmen apa yang Yana akan jalankan sebagai rencana tindak lanjut nanti, Yana? Komitmen yang saya akan jalankan selepas dari sini ya Bu ya, saya akan coba menemui teman saya di kelas dan akan mengungkapkan kegiatan yang akan direncanakan. Oke, baik. Good idea. Siapa yang menurut Yana yang mungkin bisa membantu Yana untuk menjalankan komitmen yang Yana sampaikan tadi? Mungkin saya akan meminta ketua kelas untuk mengingatkan dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya. Oke, ini baru hebat Yana. Insya Allah kamu pasti bisa semangat terus ya Yana. Terima kasih Bu. Sama-sama. Silakan kembali ke kelas Yana ya dan lanjut untuk belajar pelajaran selanjutnya.
Baik Bu, saya akan coba istirahat dulu Bu. Luar biasa sekali ini Pak Yana dan Fitri sudah memerankan dengan sangat baik. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang tadi saya amati ya dari Bu Fitri, terutama sebagai coach karena yang pengamatan dalam hal ini saya lebih banyak mengamati bagaimana Bu Fitri dalam menggali apa yang dibutuhkan oleh Pak Yana sebagai murid. Nah, selama percakapan atau ngobrol tadi berjalan dengan sangat baik ya, dan saya lihat juga Bu Fitri sudah terlihat seperti yang mendengarkan aktif, hadir penuh juga. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya yang dilontarkan pun tidak mengandung asumsi, tidak mengandung judgement gitu ya. Atau mengasosiasikan dengan pengalaman pribadi ketika merespon apa yang disampaikan pernyataan dari muridnya gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan pun juga berbobot ya, sudah sangat berbobot dan bisa menggali. Kemudian pada saat coachnya meminta bantuan tadi ya bingung caranya bagaimana, itu coachnya membantu gitu, membantu memberikan solusi dengan pertanyaan dan solusinya pun akhirnya keluar dari muridnya sendiri. Dan itu sudah luar biasa, banyak sekali yang kompetensi coach yang harus muncul sudah sangat terlihat. Nah, namun di sini ada beberapa hal ya yang perlu ditingkatkan kembali. Ya, tadi saya mendengar ada satu kalimat tertutup sepertinya ya yang apa? Terus ada lagi gitu. Apakah kamu merasa tidak nyaman di kelas Bapak atau Ibu gitu ya? Dan jawabannya hanya iya gitu. Jadi mungkin bisa dieksplor dengan kalimat lain yang sehingga tidak mengarahkan ke jawabannya hanya itu gitu. Kemudian tadi ada jawaban yang dua-duanya ya antara coach dengan coachee itu hampir mengeluarkan kalimat secara bersamaan gitu dan terjeda gitu. Dan itu cukup mendistract percakapan gitu yang tadinya suasana yang sudah terbangun itu hampir roboh gitu. Tapi alhamdulillah ada Bu Fitri segera mengembalikan lagi suasana sehingga mulai mengalir kembali ya, dan konsepnya seperti alur tirta gitu, mengalir bagaikan air. Jadi luar biasa antara percakapan coaching Bu Fitri dan Pak Yana. Terima kasih untuk Bu Fitri dan Pak Yana, dan saya pamit undur untuk melanjutkan ke kasus berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusman atas hasil observasi yang sudah disampaikan. Terima kasih pula Pak Yana sebagai coachee yang telah melakukan praktik coaching bersama saya sebagai coach.